Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode ini saya masih menjelajahi jalur puncak untuk mengupdate kondisi pedagang kaki lima PKL di Jalan Raya Puncak Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nampak sejumlah truk milik Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor beriring-iringan menuju ke lokasi lapak-lapak yang sudah dibongkar. Hari ini, Kamis 27 Juni 2024, tepat memasuki hari keempat pasca lapak-lapak PKL di Jalan Raya Puncak ini ditertibkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Namun di hari ketiga kemarin, Rabu 26 Juni 2024, ada peristiwa yang tidak sempat saya dokumentasikan, yakni sempat kembali terjadi kericuhan saat petugas melaksanakan pembersihan puing di titik Gantole, yakni di lokasi Gadok Tugu Selatan. Berbeda dengan kondisi yang berada persis di lokasi dekat Masjid At-Ta'awun ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sejumlah petugas dari DLH Kabupaten Bogor merapikan sisa-sisa triplek, batako, asbes yang sudah hancur dan remuk maupun barang-barang tanpa adanya protes atau perlawanan dari pemilik lapak. Selain para petugas dari DLH, juga ada dari TNI turut membantu. Sobat Jelajah Jakarta, para PKL di kawasan Jalan Raya Puncak Bogor akan dipindahkan ke rest area Gunung Mas. Dalam proyek rest area di jalur puncak ini, pemerintah Kabupaten Bogor membangun 516 kios senilai 16,5 miliar rupiah. Masing-masing kios tersebut memiliki luas 11 meter persegi. Kenapa pedagang tetap menolak? Sebab menurut perhitungan penghasilan mereka jauh berkurang dibanding jika berdagang di lokasi di lapak-lapak yang sudah dibongkar ini. Tahu nggak Sobat Jelajah Jakarta? Di lokasi ini penghasilan para pedagang bisa mencapai 500.000 sampai dengan 700.000 rupiah per hari. Sementara menurut salah seorang pedagang yang sudah sempat berjualan di rest area Gunung Mas, hanya mendapatkan 10.000 sampai dengan 50.000 rupiah.
Pendapatan yang berbeda jauh itulah yang menyebabkan para pedagang lebih suka berdagang di lokasi Jalan Raya Puncak ini. Sebagaimana dikatakan pemilik kios sate Haji Ujang yang kemarin Jelajah Jakarta wawancarai. Emang saya terima kasih diberi itu rest area. Cuman selama 3 bulan ya dikatakan nol sih enggak gitu ya. Cuman ya. Tapi nggak sebanding lah, nggak cukup lah untuk napaki keluarga saya gitu. Meski harus bayar pajak atau uang sewa, namun asal tetap diizinkan untuk berdagang di Jalan Raya Puncak ini. Sobat Jelajah Jakarta, meski banyak yang protes, pejabat Bupati Bogor Asmawat Tosepu tetap melanjutkan penertiban dan membersihkan sisa-sisa penertiban ini. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Pemda Bogor berdasarkan pada Perda Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 pasal 12 tentang tertib wilayah dari bangunan tidak berizin atau ilegal. Apalagi penertiban pada sekitar 331 lapak ini tidak tiba-tiba, melainkan sudah diberikan surat peringatan atau sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dengan memberikan pemberitahuan agar melakukan pengosongan lapak, sebagaimana dikatakan oleh Haji Ujang. Emang saya pertama dikasih surat dari Satpol PP, suratnya berbunyi di situ harus mengosongkan warung 7 kali 24 jam. Kalau nggak dikosongkan ini saya akan dikurung 3 bulan, denda 50 juta. Saya sadar aja saya sebagai rakyat kecil. Soalnya ini tempat pemerintah yang saya gunakan. Saya memang nggak bayar pajak apa gitu. Ya semua pada sadar, mengerti semua. Karena dia juga soalnya dia nggak mengaku tempat sendiri, soalnya nggak ada surat-suratnya. Jika dikatakan ilegal lah gitu. Sobat Jelajah Jakarta, ternyata tidak semua pengunjung setuju dengan adanya pembongkaran lapak-lapak ini, terutama mereka yang biasa touring menggunakan kendaraan bermotor. Warung-warung pinggir Jalan Raya Puncak ini menjadi lokasi nongkrong yang asyik dan tentu saja menjadi tempat berteduh saat hujan maupun kepanasan. Kata pengunjung nih, dengan dibongkarnya lapak-lapak semi permanen di lokasi ini, budaya nongkrong, melihat pemandangan hijau, kebun teh, bisa saja hilang. Nah, sebaliknya, yang pro pada penertiban ini mengatakan justru dengan pembongkaran lapak-lapak ini, pemandangan kebun teh yang hijau bisa semakin terlihat indah. Dan yang tidak kalah penting, para pengunjung tidak merasakan digetok saat ngopi atau makan mie instan yang kabarnya bisa mencapai Rp50.000 per porsi. Nah, kalau Anda ada di posisi mana? Yang setuju lapak-lapak ini dibongkar atau ada yang tidak setuju nih? Coba kasih jawaban di kolom komentar ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.